Difusi menurut Rogers adalah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu dan terjadi di antara anggota-anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk mengubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Karakteristik inovasi yang ditawarkan Rogers adalah yang pertama, relative advantage, yaitu kadar atau tingkat sebuah inovasi dipersepsikan lebih baik daripada ide inovasi sebelumnya. Yang kedua, compatibility, merupakan derajat sebuah inovasi itu dipersepsikan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang potensial sebagai pengadopsi. Yang ketiga, complexity, merupakan tingkat sebuah inovasi itu dipersepsikan sulit untuk dipahami atau digunakan. Yang keempat, reliability, derajat sebuah inovasi dapat dieksperimentasikan pada lingkup terbatas. Yang kelima, observability, merupakan tingkat di mana sebuah inovasi itu dapat terlihat bagi orang lain. Proses difusi inovasi. Menurut Rogers, 1995 dalam Schiffman dan Kahneuk 2010, proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yakni inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Yang pertama ada inovasi, yaitu tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua ada saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Ketiga ada jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Yang keempat ada sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangkai mencapai tujuan bersama.
Tujuan utama difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan/atau subsistem. Selain itu, tujuan dari inovasi adalah mencapai keseimbangan dinamis dalam sistem sosial, memperbaiki dan mengembangkan kualitas, menghasilkan pasar baru, meningkatkan proses produksi mereduksi ongkos, mengurangi limbah, dan mengubah jasa. Proses adopsi inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan. Pada tahap ini, inovasi disampaikan melalui berbagai saluran, bisa melalui media cetak, elektronik, atau komunikasi interpersonal antar masyarakat. Selanjutnya, tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi mengenai inovasi tersebut. Selanjutnya, ada tahap pengambilan keputusan. Tahap ini, individu menimbang keuntungan atau kerugian mengenai suatu inovasi dan memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Yang keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, individu menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi terkait inovasi tersebut. Yang terakhir adalah tahap konfirmasi. Pada tahap ini, seseorang akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Selanjutnya ada kategori adopter. Adopter merupakan penerima inovasi. Mereka adalah anggota sistem sosial yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter berdasarkan tingkat keinovatifannya, yakni lebih awal atau lebih akhirnya seseorang mengadopsi inovasi. Pengelompokan kategori adopter ini terdiri dari yang pertama, innovators yang berjumlah sekitar 2,5%. Individu inilah yang pertama kali mengadopsi inovasi. Ciri-cirinya adalah mereka memiliki sifat petualang, berani mengambil risiko, mobile, cerdas, dan umumnya berasal dari kelas ekonomi tinggi. Yang kedua, ada early adopters atau perintis yang berjumlah 13,5%. Mereka menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Ciri-cirinya adalah para teladan atau pemuka pendapat, orang yang dihormati, dan akses terhadap masyarakat sekitarnya juga tinggi. Yang ketiga ada early majority atau pengikut dini, yakni sekitar 34%. Mereka menjadi peran pengikut awal dengan ciri-ciri, penuh pertimbangan, dan memiliki interaksi internal yang tinggi. Yang keempat ada late majority yang berjumlah 34%. Late majority merupakan pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Ciri-cirinya adalah mereka bersikap skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial. Mereka juga cenderung bersikap terlalu berhati-hati. Yang terakhir adalah laggards atau kelompok tradisional, yakni sebanyak 16%. Kelompok ini umumnya bermukim di daerah yang terisolasi dan jauh dari perkotaan. Latar belakang mereka juga berasal dari pendidikan yang rendah, sehingga mereka berwawasan terbatas. Mereka biasanya bukan opinion leaders dan memiliki sumber daya yang terbatas.